aman untuk rekreasional itu memang parameternya banyak. Jadi ada lari itu parameternya by lactate threshold. Ada by lactate threshold itu adalah kadar asam laktat yang dihasilkan ketika kita di zona tertentu. Keluar asam laktatnya mulai kapan, dan itu agak ribet, ngeceknya harus bisa pakai sipet, dicek lewat CO2 atau lewat diinjek, namanya ada pengecekan asam laktat lewat ujung darah. Ada metode threshold training, dia memang mantengin di zona 4 terus-terusan, tapi biasanya itu dilakukan ketika dia sudah basic aerobiknya bagus. Ada latihan high intensive interval training, HIIT. Nah, yang dirimu lakuin adalah heart rate based training. Heart rate based training. Iya, jadi latihan berbasis jantung. Kenapa kok itu disarankan banyak coach? Pasti kan banyak yang protes. Kenapa kok banyak banget pelatih lari menyarankan seseorang tuh latihan berdasarkan jantung? Karena parameter jantung adalah parameter yang paling mudah dipahami oleh orang awam ataupun bahkan pemula yang baru lari. Ya tinggal kamu ngukur detak jantung tuh harusnya kalau di luar negeri ya, bukan harusnya semua orang di dunia itu tahu cara mengukur jantungnya normal. Jadi dari tadi ini ada jempol, ya, terus diteruskan jempol di sini, belakang jempol di sini, terus pakai 2 jari. Oke. Nah, ini kelihatan. Atau brachialis di sini. Ini bawah siku nih, ada benjolan siku kan? Nih di sini siku. Nih, sekarang kalau kita enggak dari siku, ini siku, terus dari sini. Ini kan ada berdenyut nih, ini siku. Terus kita lihat di sini. Gua nggak keluar uratnya. Ya, terus yang terakhir itu di sini di leher. Nah, itu jantung harus bisa ngecek. Lari berdasarkan jantung itu kenapa penting? Jantung itu tugasnya ada 2. Memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima darah dari seluruh tubuh. Tekanan darah yang memompa itu namanya sistolik. Sistolik. Yang atasmu, yang tinggi. Tekanan yang menerima aliran darah balik itu namanya diastolik. Dah itu dulu, basic awamnya ya. Nah, yang kedua, semakin semakin tekanan darah naik, semakin tinggi detak jantung. Karena ibarat selang. Selangnya diperkecil, maka aliran tekanan banter kenceng, otomatis jantung ya akan kenceng juga. Oke, itu dulu. Semakin tinggi CO2 di dalam tubuh, maka jantung akan gimana caranya CO2 ini dikeluarkan dari jaringan, masuk ke paru, biar paru itu keluar lewat nafas. Makanya kalau kita ngos-ngosan, itu artinya CO2 kita numpuk. Bukan kita kekurangan oksigen. Ngos-ngosan itu adalah tanda kamu CO2-nya di dalam tubuh udah numpuk. Nah, kalau CO2-nya nggak bisa dikeluarkan lagi dari tubuh, apa yang terjadi? Blackout, pingsan. Jadi nafasnya gini kalau lari udah capek banget. Jadi nafasnya nariknya nggak bisa, ngeluarin terus karena CO2 ini numpuk. Gue pernah mau muntah, Dok. Ya itu